World Superbike yang digelar di sirkuit internasional Mandalika digadang-gadang bisa menstimulus geliat ekonomi yang ada di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ditempa oleh gempa bumi 2018 lalu dan juga pandemi COVID-19 sejak 2020 hingga saat ini, apakah geliat ekonomi akan tumbuh dengan digelarnya sejumlah event internasional seperti World Superbike dan juga MotoGP di tahun 2022 yang akan datang? Kita akan tanyakan kepada masyarakat yang ada di kawasan ini terkait dengan dampak tersebut, apakah benar memberikan efek yang positif bagi geliat ekonomi mereka, khususnya di bidang pariwisata. Tak hanya memberi kebanggaan menjadi tuan rumah, penyelenggaraan final World Superbike 2021 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 19 hingga 21 November 2021 juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Hal inilah yang dirasakan oleh pemilik warung makan di kawasan Kuta Mandalika yang mengaku mengalami peningkatan pendapatan saat acara World Superbike dimulai. Untuk pertama kali sejak pandemi, ia menyebut kembali mendapat keuntungan hingga 3 juta rupiah dalam satu hari. Ya kalau dulu-dulu itu paling 1 juta, kurang dari itu juga. Pernah dapat sampai 500 juga satu hari. Alhamdulillah besar. Dapat ya paling satu hari dapat 3 juta lah. Ya naik. Ya kalau ada banyak orang order begitu dapat kita. Kurang tahu sakitnya banyak kan? Ya bapak brimob dia makan di sini, polisi ya makan di sini, lokal juga banyak. Bukan hanya di sektor kuliner, peningkatan jumlah pengunjung di kawasan ekonomi khusus Mandalika karena adanya WSBK juga terjadi di sektor penginapan. Ketua Mandalika Hotel Association, Samsul Bahri mengatakan, tingkat okupansi perhotelan di kawasan Mandalika mencapai 100%. Bahkan, sejumlah anggota tim balap dari World Superbike dan Dorna Sport sudah memesan kamar jauh-jauh hari untuk musim balap 2022 tahun depan. Kami cukup merasakan perbedaan dari sebelum ada event IATC dan WSBK ini dengan hari ini yang kita kedatangan tamu-tamu internasional yang sangat luar biasa, peningkatannya cukup tinggi sekali ya. Lalu disusul dengan event IATC, tingkat hunian okupansi sekitar 75% di event IATC. Lalu kemudian di World Superbike ini hampir semua rata-rata 100% okupansi. Bukan hanya sekadar di Mandalika, tetapi kami melihat dan bertanya ke teman-teman yang ada di Mataram dan Segigi, hampir semua Lombok ini full. Samsul membandingkan, di tengah pandemi lalu, sektor penginapan hanya terisi 5 hingga 10% saja dari sekitar 3.000 kamar dan 2.500 homestay yang tersedia di semua kabupaten yang ada di Lombok Tengah. Namun, tak semua pelaku usaha di kawasan Mandalika merasakan dampak positif tersebut. Hal ini dirasakan oleh para pedagang yang berjualan di dekat lokasi sirkuit. Masih minimnya pendapatan di tengah WSBK justru dialami oleh para penjual kain tenun ikat khas suku Sasak di tempat wisata Pantai Tanjung Aan yang masih berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang berjarak kurang dari 3 km dari lokasi sirkuit Mandalika berada. Sendiri kita jualan di sini karena kan nggak ada tempat di sana buat jualan. Dari kita jualan asongannya ke sini banyak mas, tapi kadang-kadang nggak ada laku sebiji pun karena sepi di sini. Kita nggak ada yang promosikan, belum ada sekarang mas, masih sepi ya. Belum maksimalnya dampak ekonomi di kawasan Mandalika ditanggapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihaknya menjelaskan, hal itu terjadi lantaran kawasan tersebut masih dibangun oleh PT ITDC sehingga belum banyak lokasi wisata yang bisa diakses. Tentu mereka punya master plan yang detail. Nah sekarang baru selesai klaster ini, tentu akan ada banyak penyempurnaan secara paralel. Misalnya ini baru 100-200 hektar yang di sini. Setelah itu akan melebar, ada golf course kelas 1 juga, ada event-event internasional, theme park dan lain sebagainya. Dan saya kira ini jadi trigger awal. Ketidaksempurnaan pada awal balapan itu bukan hanya seperti Indonesia. Hampir semua negara maju pun yang punya pendidikan lebih bagus, kemampuan masyarakatnya lebih tinggi, tetap punya masalah. Nah masalah itu kemudian kita perbaiki dan mudah-mudahan dalam bulan Maret kita menjadi tuan rumah yang lebih baik. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menambahkan, nantinya pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat serta PT ITDC akan bersinergi memperbaiki dan mengejar target pembangunan yang lebih masif di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Apalagi
Panitia penyelenggara balap motorsport internasional Dorna Sport juga telah menaikkan kontrak kerjasama dengan sirkuit Mandalika untuk 10 tahun pergelaran World Superbike dan MotoGP yang diharapkan dapat menstimulasi roda ekonomi dan menjalankan ekosistem pariwisata di Pulau Seribu Masjid tersebut. Albi Pratama, Robi Batiar, Mandalika, Nusa Tenggara Barat.